Soal-soal manajerial yang akan kita bahas ini, Bapak Ibu, soal-soalnya hot. Soal-soalnya itu levelnya sedikit lebih tinggi. Namun, tenang saja, kita bisa menjawab soal-soal tersebut dengan cepat, tepat, dan akurat. Bahkan dengan tanpa kita membaca teks soalnya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas soal-soal manajerial dalam rangka mempersiapkan diri kita menghadapi tes P3K yang sebentar lagi Bapak Ibu akan hadapi. Nah, mau tahu bagaimana caranya? Yuk simak video ini hingga akhir dan pastikan Bapak Ibu menyediakan alat tulis supaya Bapak Ibu juga mencatat sehingga pemahaman-pemahaman yang Bapak Ibu dapatkan jauh lebih kuat, lebih matang. Nah, Bapak Ibu, bagaimana soalnya? Yuk kita lihat. Nah, ini soalnya Bapak Ibu, tetapi saya tidak ingin membaca soal yang terlebih dahulu. Saya ingin langsung ke opsi jawabannya sehingga kita akan menebak nanti kira-kira yang paling akurat itu yang mana. Nah, coba kita lihat opsi alfa. Saya membantu ibu tersebut menggunakan e-wallet saya meski perusahaan melarangnya. Jelas ini bukan ya, bukan ini. Kenapa? Karena perusahaan melarang hal ini begitu. Nah, ini tidak boleh kita lakukan gitu ya. Nah, yang bravo, saya memberikan pengecualian pada ibu tersebut sebab empati ini juga tidak boleh. Nah, sekali kita melakukan hal ini, maka kita akan menanggung beban untuk melakukan hal ini berkali-kali ke depannya. Dan ini tidak diperbolehkan. Oke? Yang Charlie, saya meminta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet untuk pembayaran. Nah, bisa jadi ini jawabannya. Yang Delta, saya meminta ibu tersebut membayar menggunakan e-wallet anggota keluarga lainnya. Ini juga bisa menjadi opsi yang tepat. Nah, antara yang Charlie dan Delta nih, yang mana yang tepat gitu ya. Nah, kalau rasa-rasanya gitu ya, karena di perusahaan itu atau di apalah ini ya, karena kita nggak tahu soalnya gitu ya. Nah, rasa-rasanya seorang ibu tersebut gitu ya datang tidak bersama dengan anggota keluarganya gitu. Nah, dan belum tentu anggota keluarganya juga punya e-wallet gitu. Jadi yang paling tepat sih harusnya ibu itu harus tetap membayar menggunakan e-wallet gitu. Apapun kondisinya gitu ya. Mungkin itu adalah peraturan perusahaan, kita nggak tahu kan. Nah, tetapi untuk memastikan antara Charlie atau Delta ini jawabannya, baru kita bisa cek di soalnya. Coba kita baca soalnya ya. Anda bertugas di sebuah pelayanan pembayaran. Perusahaan tempat Anda bekerja hanya menerima pembayaran menggunakan e-wallet. Suatu hari datang seorang ibu yang ingin membayar menggunakan uang cash sebab tidak memiliki e-wallet. Peraturan perusahaan tidak membolehkan menggunakan uang cash. Tindakan Anda adalah, ya harus ibu itu kita suruh pakai e-wallet dong yang Charlie. Mengapa? Karena ini bentuk kita itu menaati aturan. Kita harus menjalankan aturan-aturan yang dibuat oleh perusahaan gitu. Nah, mengapa yang Delta bukan jawaban yang tepat? Karena ya bisa jadi anggota keluarganya hari itu nggak ikut, kan nggak ada keterangan ya. Terus kalaupun ikut gitu ya, belum tentu punya e-wallet juga gitu ya. Nah, jadi yang paling tepat memang yang C. Kalau ibu itu belum memiliki e-wallet kan, kata soalnya belum tidak memiliki e-wallet kan. Nah, di sini kita bisa menawarkan untuk ibu itu dibantu untuk pembuatan e-wallet untuk memudahkan urusan-urusan pembayarannya ke depannya kan ya. Nah, jadi kita pertama mempertahankan prinsip atau aturan eh, perusahaan. Yang kedua, kita bisa memberikan bantuan ke ibu tersebut gitu. Jadi jawabannya fix Charlie gitu ya. Gampang kan? Nah, sebetulnya tanpa membaca soalnya pun kita udah bisa menebak mana jawaban dua teratas jawabannya gitu ya. Nah, Charlie ini poinnya 4, Delta 3 gitu ya. Nah, A dan Bravo tidak perlu kita pilih gitu ya. Kita eh, toleransinya itu bisa salah atau bisa menjawab skor di bawah maksimal saja. Satu di bawah maksimal. Tidak boleh lebih rendah dari itu jawaban kita gitu ya. Jadi kalau kita tidak menjawab C, ya minimal kita benar di D-nya gitu ya, jawab deltanya. Nah, kita lanjut. Coba skip video ini dan apa skip bukan skip ya, di pause videonya, kemudian dibaca opsinya dan kemudian jawab Bapak Ibu. Nah, baru kemudian baca soalnya ya. Yang alfa bekerja menggunakan sistem baru jika tidak menyulitkan. Ini ada kalau ada syarat begini, ini kata jika ini, maka ini bukan jawabannya Bapak Ibu. Oke? Yang Bravo bekerja menggunakan sistem baru sambil terus mempelajarinya. Oh iya, gitu ya kan? Kita harus apa namanya? eh,
update gitu, upgrade ilmu pengetahuan kita gitu. Misalkan kalau ada sistem baru, ya udah kita harus bekerja pakai sistem itu, tapi kita harus tetap mengupgrade diri gitu ya, mempelajarinya gitu ya. Karena namanya juga baru gitu ya. Maka harus banyak-banyak belajar kita. Nah, gitu. Yang berapa jadi jawabannya? Ya, kita coba lihat opsi yang lain. Bekerja menggunakan sistem baru dan membandingkannya dengan sistem lama. Ngapain? Ngapain dibandingkan gitu ya? Karena kan kita diberikan pakai sistem baru, ya udah pakai sistem baru aja gitu. Yang Delta bekerja dengan sistem lama agar lebih efektif. Nggak boleh, karena kan mungkin ini konteksnya kita akan diminta bekerja pakai sistem baru. Tapi coba kita lihat apa namanya opsinya, apa soalnya gitu ya. Kepala sekolah Anda meminta semua guru untuk bekerja dengan sistem baru, sementara Anda sudah terbiasa dengan sistem lama. Tindakan Anda adalah, nah ini kita diminta untuk bekerja dengan sistem baru. Ini meminta di sini itu perintah ya. Ini perintah. Nah, ini bentuk loyalitas kita terhadap pimpinan, kemudian apa kemauan kita untuk selalu belajar itu harus ditonjolkan. Maka fix jawaban yang paling tepat adalah si Bravo tentu saja, Bapak Ibu. Nah, gampang kan? Gampang lah. Nah, ini misalkan Bapak Ibu kehabisan waktu gitu ya, soalnya cukup panjang. Nah, kebetulan yang nomor dua ini soalnya agak agak pendek ya, jadi bisa baca soalnya terlebih dahulu atau langsung ke pilihan juga nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan soalnya cukup panjang, nah Bapak Ibu bisa pakai trik ini membaca jawabannya atau opsi-opsinya itu terlebih dahulu sehingga bisa mengira-ngira ini, oh kira-kira ini jawabannya, kira-kira ini jawabannya gitu. Nah, ambil nanti dua opsi terbaik. Nah, baru dicek di soalnya gitu, Bapak Ibu. Yang berikutnya, sekali lagi dengan cara yang sama ya. Coba kita baca opsinya terlebih dahulu. Yang alfa menentukan target di bawah 6% dan bekerja semaksimal mungkin. Oke, ini menurunkan target ya, menentukan target di bawah 6%. Oke. Em, ini nggak tepat. Jadi kalau bekerja maksimal oke lah ya, tetapi ini menurunkan target nampaknya. Jadi yang alfa ini bukan jawaban yang tepat. Yang Bravo berkoordinasi dengan tim supaya bisa mencapai target. Ah, ini bisa jadi nih. Nah, kan apapun itu gitu ya, kita harus bekerja sama kan ini kan teamwork gitu ya. Karena teamwork maka kita harus berkoordinasi. Nah, supaya targetnya tercapai. Yang Charlie menyanggupinya dan memulai bekerja seperti biasa. Menyanggupinya ini mungkin ini diberikan target kemudian kita menyanggupi ya atau diminta sesuatu terus kita sanggupi. Tetapi bekerjanya biasa seperti biasa. Oh, ini nggak bisa ya. Kita harus bekerja atau effortnya harus lebih gitu ya. Nah, yang Delta melihat apakah ini keputusan yang baik. Kalau sudah ada keputusan dari atasan, kita tidak perlu tinjau, ini bukan pekerjaan kita. Nah, ini bukan jawaban yang tepat. Jadi, sepertinya satu-satunya opsi yang paling mungkin untuk kita pilih si Bravo ini, tapi kita tetap harus cek di soalnya. Anda adalah seorang pemimpin proyek dan selalu berhasil memenangkan proyek. Suatu hari tim Anda diminta untuk bekerja dengan target kenaikan 6% dari biasanya. Menurut Anda itu hal yang sulit. Tindakan Anda adalah, nah, walaupun itu sulit, tapi ini target ya, target yang diberikan secara teamwork, sekali lagi tim ya. Nah, jelas Bravo jawabannya gitu ya. Berkoordinasi dengan tim supaya bisa mencapai target. Ini harus kita bekerja sama, berkolaborasi gitu, Bapak Ibu. Nah, supaya akar masalah selama ini itu muncul dan itu bisa kita selesaikan permasalahan-permasalahannya. Jadi harus ada komunikasi di sini yang harus dibangun gitu. Nah, jadi fix Bravo ya, Bapak Ibu ya, tepat ya. Nah, perkiraan kita tepat. Nah, coba kita lihat soal berikutnya. Saya menyarankan untuk menggunakan tanda tangan perwakilan kepala sekolah. Oke, menyarankan untuk menggunakan tanda tangan perwakilan kepala sekolah. Bisa jadi ya. Saya menjiplak tanda tangan kepala sekolah dengan sigap. Oke, ini nggak boleh ya. Menjiplak ya. Nah, menjiplak ini. Kata menjiplak ini. Konotasinya negatif. Jadi sebaiknya ini tidak kita hindari. Tapi nanti kita cek di soalnya ya. Charlie, saya mencoba menghubungi kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, ini bisa jadi ya. Karena mungkin saja permasalahan yang di soal itu adalah kita tidak bisa menyelesaikannya, maka perlu kepala sekolah ya. Oke, bisa jadi kepala sekolah. Yang Delta, saya meminta kesediaan wali murid untuk datang lain waktu saat kepala sekolah sudah ada. Ini bisa jadi juga. Nah, yang paling negatif itu yang Bravo ya. Nah, oleh karena itu, karena ada tiga nih, kita cek di soalnya. Kamu diminta kepala sekolah untuk menjiplak tanda tangannya jika ada kendala di sekolah yang tidak dapat menggunakan tanda tangan perwakilan. Ini hanya ya, ini hanya jika kita boleh menjiplaknya hanya jika ada kendala di sekolah yang tidak dapat menggunakan tanda tangan
perwakilan. Itu ingat itu ya. Hal ini disebabkan ia sedang ada acara di luar daerah untuk beberapa hari ke depan. Hari ini ada seorang wali murid yang ingin meminta tanda tangan kepala sekolah untuk keperluan yang sangat mendesak. Oke, karena ini kan ada wali murid untuk keperluan meminta tanda tangan kepala sekolah untuk keperluan yang sangat mendesak. Ya udah, kan bisa pakai tanda tangan wakil kepala sekolah kan? Nah, dalam hal ini bisa kok apa namanya? Menggunakan tanda tangan perwakilan kepala sekolah dan sah secara aturan gitu ya. Nah, jadi ya udah berarti alfa yang paling tepat. Pakai aja tanda tangan perwakilan kepala sekolah kan. Nah, kalau yang Charlie saya mencoba menghubungi kepala sekolah, nggak boleh ya. Justru kita sudah diberikan kewenangan loh untuk menjiplak bahkan ya, menjiplak bahkan kalau ada urusan yang tidak apa namanya urusan yang sangat mendesak gitu, sangat mendesak dan tidak bisa diwakilkan oleh perwakilan kepala sekolah gitu. Boleh baru dijiplak gitu ya. Nah, tetapi kalau dia keperluannya seperti wali murid itu palingan surat-surat keterangan gitu ya. Dan itu bisa pakai wakil kepala sekolah, Bapak Ibu. Nah, tidak perlu harus kepala sekolah gitu ya. Mungkin kalau urusannya dengan ke dinas, ke struktural ke atas itu baru itu tidak bisa pakai wakil kepala, itu harus harus kepala sekolah gitu. Nah, jadi kalau yang itu boleh dijeplak saja. Nah, namun yang paling tepat sih ini wakil kepala sekolah gitu ya, yang bisa tentang. Nih, itu Bapak Ibu sudah habis apa namanya soal yang kita bahas untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika Bapak Ibu menyukai video ini, dislike jika tidak menyukainya, dan sampai ketemu pada video selanjutnya. Jangan lupa share video ini, barangkali video ini juga bermanfaat buat Bapak Ibu yang sebentar lagi akan tes P3K sama seperti Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Saya Aprianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.